Assalamualaikum, halo, ketemu lagi sama saya. Nah, untuk yang baru tahu atau baru lihat video ini, perkenalkan saya dengan Rahmawati Juliana Kartono. Saya salah satu eksekutif manajer di PT Rifan Finansindo Bandung. Kali ini saya akan kasih tahu ke kalian semua gimana cara memaintain nasabah. Karena kan kita pengen dong nasabah itu selamanya jadi nasabah kita. Nasabah itu bantu kita untuk cari nasabah-nasabah yang lain, ya kan? Nah, berarti saya akan kasih tahu sebenarnya dari awal nih. Dari awal sebelum harusnya ya nih dari awal sebelum dia masuk, kita tahu dulu kekuatan keuangan dia berapa. Karena sebenarnya supaya kita tahu bahwa nasabah ini ketika masuk jadi nasabah kita, ini akan kita maintain untuk kemana arahnya. Apakah untuk nantinya ke reload untuk akunnya dia, ataukah untuk ngasih data-data referensi atau rekomendasi dari teman-temannya yang lain. Ini berguna banget nih, karena ini nanti kaitannya dengan cara maintain nasabah itu untuk transaksinya seperti apa. Gitu. Nah, contoh nih, kalau untuk nasabah yang memang kekuatan uangnya sebetulnya masih besar, karena kadang-kadang itu mengalami kendala, misalnya dia kekuatan dana mungkin bisa puluhan miliar, tapi tiba-tiba pada saat dia pertama kali masuk mungkin dia coba dengan nilai berapa dulu yang lebih kecil daripada kekuatan uangnya sebetulnya. Nah, pertama yang kita lakukan pada saat dia sudah masuk menjadi nasabah kita harus edukasi dia supaya dia tahu gimana sih kalau ada resiko itu mengatasinya itu seperti apa. Manajemen resiko sebetulnya banyak. Kalau memang kekuatan uang dia banyak, pertama mungkin kita kasih tahu gimana sih cara pengambilan ketika ngambil posisi beli, ternyata harganya turun. Berarti pada saat harganya turun dari posisi awal, kita bisa suruh beli lagi. Ini ingat ya, untuk kekuatan keuangannya yang besar. Itu pertama, pengambilan lagi posisi ketika terjadi penurunan, misalnya dia sudah posisi beli. Nah, yang kedua, ketika terjadi penurunan, jangan suruh untuk dia beli dengan jumlah transaksi yang sama. Tapi semakin bawah harganya, harga semakin turun, berarti transaksinya tawarin lebih besar lagi. Karena kan kita tahu kekuatan dananya itu lebih besar. Yang penting kita kasih tahu manajemen risiko untuk transaksi di sini itu seperti apa. Contohnya ngasih tahu manajemen risiko. Misal deh, saya misalkan untuk produk kan macam-macam ya produk. Misalnya untuk produk emas lah kita bilang. Kita kasih tahu, dan yang pasti sih kemungkinan semua nasabah sudah tahu bahwa yang namanya emas itu tahun ke tahun terjadinya kenaikan. Kalau turun pasti, tapi tahun ke tahun itu pasti naik. Jadi turun itu biasanya sementara. Nah, pada saat nasabah itu kita sudah kasih tahu itu, kita kasih tahu, oh kemungkinan turunnya di berapa, kemungkinan naiknya di berapa. Sehingga pada saat dia beli di posisi berapapun, yang dia ingat cuma satu, oke, emas itu selamanya akan naik. Turun justru kesempatan saya untuk beli. Jangan sekali-kali menakut-nakutin nasabah bahwa turun itu nasabah akan rugi. Jangan. Justru Pak, Bu, turun itu saatnya Bapak dan Ibu beli emas semurah-murahnya. Jadi kalau misalnya Bapak sudah beli di atas, masa sih Pak takut beli lebih banyak dan harganya jauh lebih murah daripada posisi Bapak yang pertama. Itu dulu, karena kekuatan uangnya ingat besar. Nah, kalau untuk kekuatan uangnya yang terbatas, berarti kita harus batasin resiko itu. Karena kenapa? Dia sudah tidak bisa menambah dana lagi. Tapi kan yang kita harapkan dengan dia terus kita maintain, dengan dia terus menjadi nasabah kita harapkan nanti dia merekomendasikan teman-temannya itu untuk gabung jadi nasabah kita. Jadi seperti itu untuk nasabah yang memang kapasitas dananya besar dan terbatas. Itu seperti itu. Nah, untuk misalnya gimana caranya nih nasabah besar itu reloadnya akan besar juga. Tadi pertama saya udah jelasin dengan mengambil posisi yang lebih banyak di bawah. Otomatis kan menjanjikan juga dalam artian kemungkinan mendapatkan profitnya lebih besar gitu. Itu sih seperti itu. Kalau untuk manajemen risiko yang tadi saya bilang itu ada dua macam. Ada misalnya yang satu ditahan posisinya atau lebih mengambil posisi yang lebih rendah, atau yang satu lagi kita batasin risikonya. Seperti itu. Jadi maintenance nasabah itu selain dengan tadi nih dari cara transaksi itu kan teoritis, teknisnya nih seperti apa. Kita juga bisa maintain nasabah itu dari kedekatan personal kita dengan nasabah itu. Jadi misalnya nih, kita sudah tahu hobinya apa. Nah, kita bisa masuk dari celah hobi itu. Kita bisa tahu misalnya kesukaannya dia apa. Hal-hal kecil misalnya nih, dari kita misalnya tahu dia senang makanannya apa sih. Terus misalnya dia senang hobinya itu mungkin hobinya olahraga bareng misalnya sama kita. Nah, itu juga pendekatan seperti itu
diperlukan. Terus atau enggak hal-hal yang kecil deh, kita nggak usah kayak misalnya ngeluarin budget seperti misalnya nih, kalau memang kita punya rezeki ya kita kasih lah, misalnya pada saat ulang tahun kita kasih cake, terus kayak misalnya ya kita sambil datang ke rumahnya misalnya kita kasih makanan yang dia suka apa gitu. Atau misalnya nih dari hal kecil sebenarnya komen status WA, follow IG-nya dia, kita komen yang bagus-bagus atau kita like aja, biasanya dia suka. Apalagi kan sekarang media sosial aktif ya, IG misalnya dia bikin status apa, dia bikin status apa kita like, misalnya kita komen mantap kayak atau apa gitu. Atau dia bikin status di WA tentang keluarganya dia, tentang kesenangannya dia, kita kasih komen juga yang positif. Jadi maintenance itu bisa dari teknisnya dan bisa jadi secara personal seperti tadi, ngasih apa yang dia suka, terus sharing tentang mungkin pengalamannya dia. Kadang ada juga orang yang memang seneng ngobrol, nah mungkin kita jadi pendengar yang baik, sharing dari situ. Oke, mungkin itu aja dari saya, cara memaintain nasabah, terus nanti akhirnya semoga jadi reload nasabah itu, atau nasabah itu bisa jadi ngasih referensi yang banyak buat kita ya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum.